Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, masih dengan konsep dasar akuntansi keuangan. Kita masuk pada standar akuntansi yang digunakan. Di sini kita akan bahas dulu standar akuntansi yang berlaku di internasional, yaitu perkembangan IFRS dan IASB. Standar akuntansi internasional atau disebut juga dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS, sebelumnya bernama IAS atau International Accounting Standard. IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASI yang berada di gambar di sebelah kiri ya, di mana IASI didirikan pada tahun 1973. Organisasi ini merupakan kesepakatan dari lembaga akuntansi nasional yang mewakili 10 negara. Ada Australia, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Kanada, Prancis, Amerika Serikat. Kemudian, IASI menyelesaikan penyusunan satu set standar akuntansi komprehensif pada tahun 1995. Pada tahun 2001, IASI berganti nama menjadi IASB yang berada di gambar bagian kanan ya, International Accounting Standard Board, di mana semua IAS atau International Accounting Standard yang telah diterbitkan diadopsi secara keseluruhan oleh IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dengan demikian, IFRS yang ada saat ini meliputi semua IAS, termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standing Interpretation Committee atau SIC dan International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. Kemudian tujuan dari IASB itu sendiri disebutkan sebagaimana tersebut di bawah ini. Yang pertama, untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang dapat dipahami dan diterapkan secara internasional, yang diperlukan sebagai prasyarat dihasilkannya laporan keuangan dan laporan keuangan lain yang berkualitas, transparan, dan dapat dibandingkan untuk membantu pemakai laporan keuangan dan partisipan dari berbagai pasar modal seluruh dunia dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk mempromosikan pengguna standar kepada para pengguna. Tiga, untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dari berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi yang berkualitas. Jadi, begitu diterapkannya atau diterbitkannya IFRS, maka seluruh negara yang ada di dunia ini menggunakannya sebagai standar akuntansi yang berlaku dan berkualitas di masing-masing negaranya. Standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut disebut sebagai due process yang memiliki komponen 1. Harus ada dewan standar yang independen. 2. Proses pengembangan standar yang teliti dan sistematik. 3. Bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, profesi akuntan global di setiap tahapan proses, dan yang terakhir berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas dewan penyusun standar yang ada. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan perkembangan standar akuntansi yang ada di Indonesia atau dalam skala nasional. Profesi akuntan di Indonesia terhimpun dalam IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957, di mana IAI tersebut menghasilkan standar yang disebut sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia. Seiring perkembangannya, terbentuklah Komite PAI atau Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, di mana dari Komite PAI di tahun 1984 menghasilkan yang disebut suatu standar yang disebut sebagai PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Lanjut pada periode selanjutnya di tahun 1994 ada PSAK revisi yang baru yang dihasilkan oleh Komite SAK atau disebut sebagai Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya berkembang menjadi DSAK atau Dewan Standar Akuntansi, di mana DSAK ini pada tahun 2008 mulai menyusun dan merilis PSAK yang berbasis IFRS, karena PSAK kita sudah melakukan konvergensi dengan IFRS yang sudah berlaku secara internasional. Dewan Standar dalam menyusun standar mengikuti prosedur baku yang disebut sebagai due process yang meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK,
kemudian membentuk tim kecil dalam DSAK, melakukan riset terbatas, melakukan penulisan awal draft, pembahasan dalam DSAK, kemudian peluncuran draft sebagai bentuk exposure draft dan belum disahkan ya kalau dalam bentuk exposure draft, kemudian lanjut pada proses public hearing dan pembatasan tanggapan atas ide dan masukan dari public hearing, kemudian final checking, kemudian tahap yang selanjutnya adalah persetujuan atau pengesahan dari exposure draft tadi menjadi PSAK. Selanjutnya begitu setelah disahkan menjadi PSAK, maka sosialisasi terhadap standar tersebut baru bisa dilakukan. IAI pada tahun 2008 dia sudah mengeluarkan keputusan untuk melakukan konvergensi dengan IFRS yang akan berlaku secara efektif pada tahun 2012. Mulai tahun 2007, DSAK sudah melakukan proses konvergensi terhadap semua standar dengan IFRS. Proses tersebut mengharuskan DSAK melakukan proses pengembangan dengan 3 kategori. Kategori yang pertama, merevisi standar akuntansi yang telah ada untuk disesuaikan dengan pengaturan sesuai dengan IFRS yang terbaru. Dalam proses revisi ini, nomor standar tidak berubah, namun judul standar ada beberapa yang berubah untuk disesuaikan dengan nama yang berlaku di IFRS. Contoh, PSAK 16 untuk aktiva tetap direvisi menjadi PSAK 16 aset tetap, direvisi pada tahun 2007. Silahkan Anda baca juga contoh-contoh yang direvisi yang lainnya. Tahap yang kedua, menambahkan standar baru yang sebelumnya belum diatur di dalam PSAK. Contoh ya, adalah PSAK 13 untuk investasi dirubah menjadi PSAK 13 properti investasi. Yang kedua standar tersebut sangat berbeda. PSAK 50 akuntansi untuk efek di revisi tahun 1999 direvisi menjadi PSAK 50 untuk instrumen keuangan, yaitu penyajian dan pengungkapan, revisi tahun 2006. Tahap yang terakhir yaitu mencabut PSAK yang tidak ada standarnya di dalam IFRS. Contoh dalam proses ini adalah PSAK 9 untuk penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya PSAK 1 dengan judul penyajian laporan keuangan revisi tahun 2009 karena sudah ada di dalam PSAK 1 tersebut. Begitu pula contoh-contoh lain bisa Anda baca sendiri di slide saya. Sekian materi yang perlu kita bahas di pertemuan kali ini. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.